Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Harapan Bu Erna, kalian semuanya kelas 3 Mim teladan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna, sehingga hari ini Bu Erna dapat menyapa kalian dan kita dapat belajar bersama-sama. Harapan Bu Erna, hari ini kalian sudah semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Pesan Bu Erna, jadilah anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Selanjutnya, jagalah salat 5 waktu kalian. Begitu juga dengan ibadah sunnahnya, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat sunnah rawatib. Kalian lakukan dengan penuh semangat. Bersama Imam Muhammadiyah, kita raih sukses dunia dan akhirat. Yes! Anak-anakku yang solih dan solihah, masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, pintar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang gambar ini ya. Iya, ayo siapa yang ingat gambar ini menceritakan tentang apa? Iya, pintar sekali. Ini adalah peristiwa tentang Fathul Makkah. Nah, ceritanya ada di dalam surat apa? Iya, surat An-Nasr. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kandungan surat An-Nasr. Tapi sebelum kita belajar, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum kita belajar tentang kandungan, kita murojaah surat An-Nasr beserta dengan artinya. Oke, masih ingat game dari Bu Erna? Oke, ini dia. Dadah. Surat An-Nasr beserta dengan artinya. Oke, taut bersama-sama. Ingat, tidak bosan-bosan Bu Erna selalu mengingatkan, ketika kalian membaca ataupun menghafal Al-Quran, tidak diperbolehkan mengambil nafas di sembarang tempat. Ingat ya, ingat-ingat ya. Oke, yuk taut bersama-sama. Wahid, isnain, salatah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayat 1. Yuk, ingat-ingat semuanya. Tarik nafas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tarik nafas. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Ambil nafas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Jempol 2 untuk kalian semuanya. Baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah
telah memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar surat An-Nasyr. Oke, sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang kandungan. Ini dia. Nah, yang pertama, perhatikan ya. Surat An-Nasyr itu berkaitan dengan peristiwa apa tadi? Iya, dalam gambar kemarin juga sudah dijelaskan sama Bu Erna. Tadi juga ketika mengawali pembelajaran, Bu Erna sudah menjelaskan dan mengingatkan kepada kalian. Surat An-Nasyr itu berkaitan dengan peristiwa Fathul Makkah. Ya, peristiwa Fathul Makkah. Apa itu Fathul Makkah? Kemenangan kota Mekah. Ya, sekali lagi, surat An-Nasyr itu berkaitan dengan peristiwa Fathul Makkah. Apa itu arti Fathul Makkah? Fathul Makkah adalah artinya kemenangan kota Mekah. Kemudian yang kedua, Fathul Makkah itu dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Ya, peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Siapa yang menjadikan pemimpin Khalid bin Walid? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menunjuk kepada Khalid bin Walid untuk menjadi pemimpin umat Islam menaklukkan kota Mekah. Nah, pasukan Khalid bin Walid ini strateginya mereka memasuki kota Mekah dari jurusan dataran rendah. Paham? Strateginya Khalid bin Walid yaitu memasuki kota Mekah dari dataran rendah. Nah, pasukannya berapa? Pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid adalah 10.000 tentara muslim. Oke. Nah, dengan pasukan yang berjumlah 10.000 ini, mereka berangkat menuju Mekah. Tujuannya untuk apa? Ke Mekah. Nah, mereka ingin menggempur pasukan Quraisy dan merampas senjatanya. Juga berdakwah karena apa? Mereka tidak mau menyembah Allah. Di kota Mekah itu banyak terjadi kemusyrikan. Mereka sering ataupun kebiasaan mereka berbuat syirik. Sehingga sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk memberantas kejahatan, untuk membersihkan kemungkaran-kemungkaran yang ada di muka bumi termasuk di kota Mekah waktu itu. Karena apa tadi? Di kota Mekah waktu itu banyak sekali berhala. Tidak bisa dijadikan untuk tempat ibadah. Umat Islam tidak bisa untuk pergi haji ke Baitullah. Sehingga umat Islam dan khususnya Nabi Muhammad SAW diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merebut kota Mekah, membersihkan kota Mekah dari perbuatan syirik, dari perbuatan yang mungkar, sehingga mereka kembali untuk menyembah Allah. Nah, pada peristiwa ini banyak sekali dari kaum kafir Quraisy berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa saja? Yang pertama, bertasbih. Bertasbihnya dengan memuji Allah Subhanallah. Segala kemenangan yang diperoleh kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW dalam merebut kota Mekah itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami? Kemenangan kota Mekah itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullah, apabila pertolongan Allah itu telah datang, maka segala kesulitan, segala halangan tidak akan ada artinya. Allah karena bersama orang yang membela agama Islam. Selain bertasbih, kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Memohon ampun
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, arti bertasbih itu apa? Bertasbih adalah mengakui kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, perintah tersebut untuk apa? Mengakui kebesaran dan kesucian Allah itu perintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir yang sudah bertobat. Karena dalam surat An-Nasr tadi, Bu Ena juga sudah menjelaskan peristiwa Fathul Makkah itu apa? Banyak orang-orang yang sebelumnya kafir, orang-orang kafir Quraisy itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, kemudian datang perintah ataupun turun perintah Allah kepada Rasulullah untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir yang tadinya orang-orang kafir yang sudah bertobat dan masuk ke agama Allah. Bisa dipahami? Oke. Nah, semua itu akan Allah ampuni karena dalam surat An-Nasr ayat terakhir, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya bahwa Allah itu adalah Maha penerima taubat. Oke? Nah, kita ulang lagi ya. Yuk bersama-sama. Tadi surat An-Nasr itu berkaitan tentang peristiwa apa? Iya, Fathul Makkah. Fathul Makkah itu artinya apa, anak-anak? Fathul Makkah itu adalah peristiwa kemenangan kota Mekah. Dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Siapa yang menunjuk Khalid bin Walid sebagai pemimpin? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana strateginya? Dalam merebut kota Mekah, mereka memasuki kota Mekah melalui jurusan dataran rendah. Oke, nah tujuannya untuk apa? Tujuannya mereka ingin apa? Menggempur pasukan Quraisy yang menguasai kota Mekah yang tadinya penuh dengan berhala, penuh dengan kemusyrikan, dan merebut senjata kaum kafir Quraisy. Berapa jumlah pasukan kaum muslimin? 10.000. Oke, nah selanjutnya tadi apa? Kita ingat-ingat kembali. Iya, Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Iya, untuk bertasbih, dan yang kedua memohon ampun kepada Allah. Bertasbih itu artinya apa? Mengakui kebesaran Allah dan kesucian Allah. Oke? Mengakui kebesaran dan kesucian Allah itu dalam rangka untuk apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk apa? Memohonkan ampunan kepada kaum kafir Quraisy yang sudah bertobat. Karena apa? Di dalam surat An-Nasr disebutkan, dalam ayat terakhir dijelaskan bahwa innahu kana tawwaba. Kenapa? Karena Allah adalah Maha penerima taubat. Bagaimana? Bisa dipahami? Anak-anakku yang salih dan salihah, demikian tadi pembelajaran kita tentang kandungan surat An-Nasr. Oke, untuk tugas silahkan anak-anak yang pertama untuk menyaksikan YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai paham ya. Kemudian yang kedua, silahkan anak-anak untuk menuliskan kandungan surat An-Nasr di buku tulis Al-Quran Hadis. Kandungannya apa saja tadi ya? Oke, kemudian kalau sudah, yang ketiga, kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Paham tuh? Oke, selamat mengerjakan. Manjada, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.